Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Baik, puji Tuhan, di minggu yang indah ini kita diizinkan kembali untuk berkumpul dalam peribadatan pagi ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan menyampaikan beberapa warta, ada perubahan, yaitu di kelompok 8 untuk tanggal, tempat, dan waktunya tetap. Yang tadinya pelayan Bapak Penatua Haryono diganti oleh Ibu Diaken Veneranda. Untuk selengkapnya warta jemaat pada minggu ini bisa kita lihat di dalam warta jemaat atau di file PDF-nya warta jemaat. Baik, untuk mulai kami undang bangkit berdiri. Pada ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk muliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita muji nama Tuhan dengan muji dari Kidung Jemaat 397, bait yang kedua dan keempat. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah yang kudus. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Pada hari Minggu ini, Gereja Kristen Jawetan menetapkan tema liturgis Gereja Kristen Jawetan Bangkit Bersama Kristus. Dan tema khotbah pada hari Minggu ini adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit memperbaharui kehidupan. Kita sambut tema itu dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 340, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Thank you.
surat 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 menyampaikan pesan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian pesan yang disampaikan kepada kita untuk mengingatkan kembali betapa cinta kasih mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kekurangan kita dan mohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami, jikalau pada pagi ini Engkau perkenankan kami menerima hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami ingin senantiasa memuliakan nama-Mu, karena memuji nama-Mu menenteramkan jiwa kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengungkapkan pengakuan kami bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, dalam perjumpaan dengan sesama, maupun ketika kami sedang memikul beban berat kehidupan, terbukti bahwa kami tidak selamanya mampu taat dan setia kepadamu. Roh yang mementingkan diri sendiri seringkali begitu kuat memimpin pikiran, hati, dan perbuatan kami, sehingga kami sering hidup dalam ketegangan, konflik, ketakutan, dan bahkan kebencian. Oleh karena Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami dan kami menyesalinya. Dengan penyesalan ini kami datang ke hadapan Tuhan memohon, Tuhan ampunilah kami. Karena kami mengerti hanya di dalam Kristuslah kami akan menemukan pengampunan yang sejati. Oleh karena Tuhan, terimalah penyesalan dosa kami dan ampunilah. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati mau mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan bahkan anugerahnya kepada kita. Saya undang Ibu Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah, saya bacakan dari Yesaya 53 ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian PKJ 266 bait 1 dan 2.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang pertama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa membaca firman-Mu dengan benar dan mengerti apa yang Engkau firmankan. Khusus kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono yang akan melayani firman itu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lebih dahulu kidung PKJ nomor 198 ayat ketiga. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dan dilanjutkan ayat ke-36 sampai ayat 40. Kisah Rasul ayat kedua pasal 2. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah firman Tuhan.
suaraku, aku mengasihi Tuhan, Ia dengar permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya, menyendengkannya padaku. Aku berseru kepadanya seumur hidupku. Kali maut telah melilitiku, kegentaran menimpaku, kesesakan dan kedukaan telah aku alami. Tetapi ku berseru pada Tuhan, Ia penolongku. Tuhan yang meluputkan aku, Tuhan penolongku. Ku angkat piala keselamatan dan serukan nama Tuhan, membayar nazarku pada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, Engkau telah membuka ikatanku. Ku persembahkan korban syukur dan serukan nama-Mu, membayar nazar pada Tuhan di depan seluruh umat-Mu. Ku persembahkan syukur padamu di
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Silakan duduk. Dua orang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dua orang yang berjalan ini bukan dua orang yang sedang bergembira, bukan dua orang yang sedang bersukacita, tetapi dua orang yang sedang berjalan dalam kelesuan, kecewaan, dan juga kesedihan. Memang tidak jauh Yerusalem ke Emmaus itu seperti dari sini ke rumah saya di desa Bulawang. Saya masih bisa jalan dari sini ke sana. 11 kilo lah kira-kira begitu. Perjalanan yang ditempuh mungkin dekat, tetapi beban pikiran, hati itu begitu berat. Sehingga langkah mereka bukan langkah yang bergegas, tapi langkah yang diiringi oleh beban berat kehidupan. Semula mereka berharap bahwa junjungan mereka, Yesus dari Nazaret, itu menjadi tokoh perkasa, yang menjadi pembebas, yang bisa membawa Israel kepada kemerdekaan, bebas dari Imperium Romawi. Sama seperti mungkin dulu kita berharap Bung Karno, dengan penuh semangat kita mendukung. Tapi Bung Karno bisa membawa kemerdekaan, Yesus tidak. Yesus yang adalah junjungan mereka yang diharapkan bisa menjadi pembebas, ternyata Yesus yang lemah. Dia tidak berdaya, dia kalah dan bahkan mati di kayu salib. Dan perjalanan itu dibebani oleh perasaan seperti itu. Jadi sepanjang mereka berjalan, mereka masih berpikir bagaimana mungkin Yesus dari Nazaret, dia nabi, berkuasa, penuh mujizat, pantas menjadi pembebas, pahlawan yang bisa mengalahkan Imperium Romawi. Tapi ternyata ditangkap, disiksa, diadili, dihukum mati. Mengecewakan sekali. Nah, percakapan sepanjang perjalanan itu adalah percakapan yang kalau dibiarkan terus-menerus akan membawa mereka menyisihkan, menyingkirkan arti makna Yesus bagi mereka. Kalau dibiarkan, tidak ada gunanya Yesus. Tinggalkan Yesus. Nah, karena dalamnya
kekecewaan, kesedihan yang dialami, mereka tidak menyadari bahwa di tengah-tengah perjalanan itu ada sosok lain yang menyertai. Dikatakan dalam bacaan kita, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam buku hermeneutik itu ada banyak banyak tafsiran apa yang dimaksud dengan yang menghalangi itu. Ada banyak. Tetapi ada yang menarik. Jack Dean Kingsbury itu menganalisa bahwa perjalanan yang mereka tempuh dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu adalah perjalanan yang sedang dituntun oleh batin yang gelap, batin yang tidur. Sehingga tidak mampu mengenali sosok yang di dalamnya ada kuasa terang, kuasa pencerahan. Maka tidak heran mereka terkejut ketika sosok itu bertanya kepada mereka. Dan respon mereka, loh, memang Anda orang asing, nggak tahu apa yang hari-hari ini sedang terjadi di Yerusalem. Nah, setelah itu terjadi dialog yang panjang antara Yesus yang belum dikenali dengan Kleopas dan temannya. Ahli teologi yang saya sebutkan tadi itu menulis menarik bahwa perjalanan antara Kleopas dan temannya dengan Yesus itu pertemuan antara istilah yang dia pakai, pakai bahasa Inggris, human point of view dengan divine point of view. Human point of view itu artinya adalah bahwa perjalanan yang ditempuh oleh Kleopas dan teman-temannya itu adalah perjalanan yang akan menuju kepada jalan buntu. Itu human point of view. Jadi yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya adalah Yesus yang gagal, tak ada lagi pengharapan, jalan buntu. Maka mereka tenggelam dalam kesedihan. Nah, di sini ada sosok divine point of view. Jalan yang menuju ke arah pengharapan, ke arah pencerahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dialog yang seolah-olah mereka mengumbar kekecewaan, kesedihan, tiba-tiba Yesus memberikan semacam shock terapi. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Kamu lamban mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kamu bodoh, itu ada seorang ahli bahasa, itu orang Indonesia, itu ahli bahasa Akkadia, itu bahasa sebelum Ibrani. Itu seorang Indonesia namanya Agustinus Gianto. Dia mungkin satu-satunya ahli itu, dia menjadi dosen di sekolah teologi di Roma. Dia mengatakan bahwa kamu bodoh itu bukan celaan, bukan hinaan. Tapi kamu bodoh itu ungkapan yang biasa dipakai oleh orang-orang bijak pada zaman itu
untuk mengajak lawan dialognya, teman dialognya, untuk berpikir lebih jernih dan mendalam. Jadi, Tuhan Yesus tidak mencela, tetapi ayo kita dalami. Kita dalami apa yang kamu kesankan dari peristiwa di Yerusalem, Yesus yang gagal, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati. Mari kita bicara dengan kepala dingin, dengan pikiran yang jernih. Yesus mengajak mereka untuk menelusuri pengalaman-pengalaman hidup mereka, dan juga Yesus mempertemukan mereka dengan pengajaran-pengajaran dari kitab suci. Ingatkan kembali. Nah, saya memahami bahwa yang dilakukan oleh Yesus itu menyentuh secara eksistensial. Yesus ingin menggeser emosi yang begitu mendalam, itu digeser supaya bisa berpikir realistis, bisa menerima penjelasan, kemudian bisa meyakini. Yesus ingin menetralisir emosi mereka agar akal sehatnya itu jalan. Makanya mengatakan dalam Lukas 24, 25, 27, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Emosi yang sudah mulai ditarik, diangkat, tidak begitu mendalam, mulai bisa berpikir jernih, lalu disadari pengajaran Yesus, pesan-pesan penting Yesus, supaya mereka mengerti bagaimana Mesias mesti melewati peristiwa demi peristiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus ini, upaya untuk menggeser sedikit demi sedikit, human point of view digeser sedikit demi sedikit, supaya tiba pada divine point of view. Batin yang gelap, kehidupan yang murung oleh Yesus sedikit demi sedikit digeser supaya menuju kepada batin yang tercerahkan, hidup yang kembali bergairah. Lalu menyelinap pertanyaan kecil. Kenapa Yesus repot-repot? Kenapa enggak ujuk-ujuk aja dijelaskan, aku iki lho gitu. Aku iki lho, kenapa enggak gitu? Ya saya tidak tahu, mesti tanya kepada Yesus. Tapi saya menjawab begini, ya tidak semua orang bisa menerima cara seperti itu. Yang kedua, itu saya mengikuti mengikuti pandangan seseorang, itu mengatakan begini, guru sejati, guru yang baik, ketika berhadapan dengan orang yang dewasa, ada saatnya perlu menunggu murid itu matang pikirannya, sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Dari situ maka saya memahami bahwa Yesus tidak marah-marah, aku iki lho sing bangkit, enggak. Tapi dia mengajak Kleopas tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, bukan kanak-kanak, pribadi yang matang, diberikan data-data, diberi informasi, dialah menyimpulkan sendiri.
Dan cara itu rupanya cukup manjur. Sehingga dialog antara dua orang dengan Yesus itu menyebabkan jika semula mereka di sini, lalu mereka mulai berdekatan. Dan Kleopas dan temannya mulai merasakan, menemukan sinyal-sinyal titik terang. Oleh karena itu dia tanpa ragu kemudian mengatakan, tinggallah bersama kami. Ini ungkapan yang menjadi lagu terkenal. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Ya. Itu menjadi lagu yang terkenal. Mulai mengalami kedekatan menemukan titik terang, maka tidak ragu. Monggo pinara. Tinggallah bersama dengan kami. Nah, saya meyakini bahwa tinggallah bersama kami itu bukan seperti kalau kita patuen dari sebuah rumah lalu pulang sama-sama, kemudian kita sampai di depan rumah lalu menawari, monggo mampir, itu pasti basa-basi. Gitu ya. Mampir sungguhan ya jengkel. Gitu. Itu pengalaman saya, bukan Anda. Tapi ini bukan basa-basi, tinggallah bersama kami. Itu bukan basa-basi. Itu pasti buah dari proses yang sudah dilakukan oleh Yesus dan proses yang sudah dinikmati, dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Nah, human point of view sudah begitu dekat dengan divine point of view. Kedekatan dengan Yesus mulai sangat dirasakan. Dan puncaknya adalah ketika mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Dijamu, dan di sini aneh karena Yesus sepertinya mengambil alih peran yang mestinya tamu, dia seolah menjadi tuan rumah. Mengambil roti lalu memecah-mecahkannya. Begitu Kleopas dan temannya melihat Yesus yang memecah-mecah roti, maka seketika itu tercelikkan mata batinnya. Ini dia. Yesus hilang. Dia bertemu dengan Yesus. Mereka mengenal Yesus yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Kleopas dalam perjumpaan dengan Yesus, sejauh saya merasakan, itu setidaknya 3 hal yang penting. Yang pertama, kegelapan batin itu mulai mendapat terang. Yang kedua, ketika sudah yakin bahwa ketemu dengan Yesus, maka dipulihkan. Tanda yang sangat jelas itu menerima Yesus sebagai tamu. Keramah tamahan yang adalah ciri khas orang-orang Yahudi ketika menerima orang asing mesti menunjukkan keramah tamahan. Itu pulih. Dan yang ketiga, dalam bacaan bagian yang terakhir, segera mereka kembali ke Yerusalem. Tidak nunggu besok, segera menunggu. Segera mereka berangkat ke Yerusalem. Keberaniannya itu dibangkitkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perjalanan 2 orang dari Yerusalem
ke Emmaus ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada perjalanan hidup seorang diri. Tidak ada. Tidak ada kekelaman kehidupan, beban berat kehidupan yang menghimpit kita dan kita seorang diri. Tidak. Kisah ini membangkitkan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita menjadi sahabat Kristus, perjalanan hidup tidak pernah seorang diri. Mungkin pada saat tertentu kita tidak mengenali Yesus karena beban yang begitu berat. Tapi Dia tetap ada di situ. Dia siap mengintervensi. Dia siap untuk masuk ke dalam kekelaman kita, beban kita. Ketika respons kita atas intervensi Yesus itu positif, maka ada pembaharuan kehidupan. Batin yang gelap menjadi terang. Dan itu terjadi pada Kleopas. Nah, oleh karena itu Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kisah ini boleh menjadi cermin yang terus menuntun perjalanan hidup kita. Kita juga dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan dari hidup yang penuh beban menuju kepada perjalanan yang disertai oleh Yesus mendapat pencerahan. Sejenak kita mengambil saat teduh. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji melalui Kidung Jemaat 466 ayat 3 dan 4.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama orang-orang yang percaya di seluruh dunia memperbarui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan menyapa kami melalui sabda-Mu. Terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami hayati, boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami dan berubah menjadi praktek kehidupan yang menandai kelekatan kami dengan Kristus. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami, warga jemaat yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah keadaan tubuhnya, mereka juga yang sedang lesu menjalani kehidupan dan juga dalam penghayatan iman. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir dalam kehidupan mereka, merengkuh, mengintervensi, agar mereka semakin mengerti bahwa Engkaulah sumber kekuatan atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berkati upaya-upaya pengobatan dan perawatan yang mereka terima. Yang mengalami beban berat juga Tuhan berkenan untuk menolong, meringankan beban mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga mengingat warga jemaat yang sudah adiuswo, yang karena keadaan tubuh sehingga terbatas geraknya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan agar mereka tidak pernah merasa seorang diri. Engkau merengkuh mereka. Kami juga mengingat anak-anak kami, anak-anak jemaat, mulai dari yang masih balita, kanak-kanak, remaja, pemuda. Sesuai dengan jenjang mereka masing-masing, kami mohonkan berkat, kekuatan, kesehatan, kejernihan akal budi, agar sejak dini anak-anak kami boleh menyerap nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa dipakai bekal untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Kami menyerahkan anak-anak kami ini dalam kuasa tangan Tuhan, dalam pergaulan, dalam meniti pendidikan, dan juga dalam berhadapan dengan realitas kehidupan. Bila anak-anak kami menemukan lingkungan yang bisa memberikan teladan yang baik, sehingga mereka pada saatnya menjadi pribadi yang kokoh, tangguh, dan tahan uji. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur, bersukacita bersama dengan warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Bila melalui bertambahnya usia, mereka semakin mampu niteni karya kasih dan berkat-Mu, sehingga semakin mampu
mensyukur kehidupan, dan menjalani kehidupan dengan baik. Berkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, majelis jemaat dengan badan pembantunya, bahkan kepanitiaan yang ada. Kiranya Engkau melengkapi masing-masing dengan hati dan pikiran yang jernih, semangat pelayanan yang benar-benar murni, sehingga setiap program yang ditata, yang disiapkan dan dijalankan, sungguh menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan, dan menghasilkan kesemaraan hidup persekutuan di jemaat ini. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati jemaat ini. Bapa di dalam surga, kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami, sanak famili kami yang sedang berbahagia di hari Lebaran. Mereka yang sedang berkumpul dengan keluarga, biarlah Tuhan juga memberkati. Demikian pula lalu lintas yang akan mereka jalani ketika harus kembali ke tempat masing-masing. Engkau menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Biar semua yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik. Dan kami boleh menikmati sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai sesama yang sungguh diikat oleh semangat persaudaraan dan cinta kasih, sehingga menjadi Indonesia yang menenteramkan, Indonesia yang memberi kebahagiaan. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami satu persatu, juga keluarga kami masing-masing dalam rengkuan kasih Tuhan. Tolonglah kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami, yang mungkin masih diliputi oleh batin yang tidak terlalu terang, Engkau menyediakan diri menyapa kami, menuntun kami, menunjukkan jalan, sehingga pada akhirnya kami hidup dalam terang, dalam kejernihan akal budi, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam perjumpaan dengan sama, maupun ketika kami memikul beban berat kehidupan. Demikian Tuhan doa kami serahkan dalam percaya kami, pada Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita, umat-Nya, tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari saudara-saudara, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah, sambil memuji dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama sampai selesai pengedaran kantong persembahan. Hidup kita yang Amen.
jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan, agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikian doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah apa yang telah kita alami, kita hayati melalui firman Tuhan, terus kita gumuli, kita tidak jemu memperbaharui kehidupan kita, agar batin kita, hidup kita jernih, terang, dan berbahagia. Pelengkap Kidung Jemaat 182, kita nyanyikan bait 4 dan 5. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.